Ya, jumpa lagi ya teman-teman ya dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa Excel 150 ya. Ini udah full web, cuman ini akinya tekor ya teman-teman ya. Nah, ini klakson juga nggak ada suaranya, terus lampu speedo juga nggak ada tanda-tanda kehidupannya ya teman-teman ya. Ini saya buka dulu ya tepung kirinya. Nah, ini dia teman-teman ya akinya ya. Ini sebelumnya udah pernah hubungi kami, infonya dia udah beberapa kali ganti aki, itu tekor terus ya teman-teman ya. Ya, waktu itu hubungi kami, pikiran kami itu cuman mungkin si kringnya putus atau korosi bagian soketnya ya. Kami sarankan untuk ganti si kring, tapi ternyata sama aja. Terus pergi ke tukang aki juga udah dicek, terus akinya juga udah dicas tapi ngalamat drop. Nah, ini saya pasangkan voltmeter ini di 10,1 ya teman-teman ya. Ini niatnya mau saya coba nyalakan, terus cek berapa volt yang masuk ke dalam aki ya teman-teman ya. Jadi dengan begitu nanti kita tahu apa penyebabnya ini kok nggak ngisi ya, apakah ini ngisi atau enggak, atau voltasenya bertambah atau enggak ya teman-teman ya. Ini saya coba nyalakan dulu teman-teman. Nah, ini motor kondisi udah nyala ya teman-teman ya. Nah, ini di sini malah jadi 9,8 ya teman-teman ya. Bukannya naik, voltasenya malah turun ya teman-teman ya. Nah, ini 9,8, berarti ini ada problema ya, entah di kabel atau di sekun-sekunnya ya teman-teman ya. Nah, 9,8 nanti kita bongkar dulu ini aki, kita lepaskan, terus kita bongkar ban serep dan beberapa kabel-kabel ya untuk kita cek satu persatu. Nah, ini kondisi akinya udah saya lepas ya teman-teman ya. Ini udah ada beberapa soketnya, ini soket massa ya, soket sekun ke arah massa. Lalu ini si kringnya ya teman-teman ya. Ini si kring udah diganti sama ownernya ya. Nanti kita tinggal cek satu persatu ya, positif dan negatifnya, kabelnya kondisinya seperti apa, dan pengen tahu juga ini kenapa nggak mau ngisi ya teman-teman ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya, karena ada beberapa kotoran bekas air aki ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya mau cabut-cabut dulu ini beberapa soket kabel yang ke arah hibrok ya teman-teman ya. Nanti baru dicek satu persatu ya kabelnya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita cek ya satu persatu apakah dia ini bersentuhan dengan massa atau tidak ya teman-teman ya. Karena ini input dari spool, lalu ini untuk ke aki. Ini bagian soketnya ada jamurnya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bersihkan lalu kita beri soket ya ke arah hibrok and ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut pengecekan kabel input kiprok dari arah spool ya teman-teman ya. Dua kabel ini nggak boleh bersentuhan dengan massa ya, entah yang kanan ataupun yang kiri itu benar-benar nggak boleh bersentuhan dengan massa ya teman-teman ya. Ini kita kalibrasi dulu akunya ya teman-teman. Nah, ini karena menggunakan satu tangan, yang satunya ngerekam jadi rada ribet ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kabel yang satunya ini aman ya teman-teman ya, ini nggak bersentuhan dengan massa. Lalu yang satunya lagi ya teman-teman ya, ini udah sebelahnya ya. Nah, ini juga udah aman ya teman-teman ya, bisa dipastikan kedua kabel ini tidak ada masalah ya. Dan kita cek sekarang tahanan spoolnya ya. Ini tahanan spoolnya masih bagus ya teman-teman ya. Ini berarti dua kabel ini tidak ada masalah. Berarti nanti kita cek di beberapa kabel lain, mungkin hanya karena soketnya atau ada kabel yang putus ya teman-teman ya. Nah, ini langkah selanjutnya kita pasang kembali soketnya ya teman-teman ya, seperti biasanya, seperti normalnya. Lalu nanti kita cek menggunakan AVO bagian positif dan min ya. Nah, ini ada kabel yang putus ya teman-teman ya, bagian negatifnya itu tadi putus ya, atau bagian min ya. Ini tadi langsung saja saya putus, langsung saya cek menggunakan AVO ya. Nah, ini yang putus ya teman-teman ya, bagian masanya ya.
Mungkin ini penyebabnya dia nggak mau naik ya voltase waktu mengisi aki ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal kita coba nyalakan ya teman-teman ya, tapi pastikan kalau teman-teman mau ngecek seperti ini, jauhkan kabel-kabel yang tidak ingin dicek ya teman-teman ya, takutnya terjadi konslet. Nah ini udah kita nyalakan, lalu ini voltasenya udah naik ya teman-teman ya. Itu emang voltasenya segitu ya teman-teman ya, tapi jangan kaget ya, itu avonya rada-rada error ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, nanti kalau udah dipasang pakai voltmeter baru tahuan normalnya ya teman-teman ya. Nah ini aki dan voltmeter udah kepasang ya teman-teman ya. Ini sekarang tinggal kita memastikan setrum itu udah sampai ke terminal bagian depan, terminal kabel, dengan cara kita mengecek kabel warna merah yang ada di jalur kontak ya, menggunakan avometer. Dan sekalian juga kita pastikan semuanya benar-benar udah nyala ya, dari sen dan juga lampu depan, berikut juga dengan klakson ya teman-teman. Nanti setelah itu baru kita coba nyalakan lagi motornya, kita cek lagi apakah dia mau naik atau enggak voltasenya. Takutnya enggak cuma karena kabel putus ya, takutnya kiproknya juga udah lelah ya teman-teman ya. Nah ini juga baru ketahuan ya teman-teman ya, ternyata lampu utamanya itu udah sedikit bermasalah ya. Lampu dekatnya itu udah mulai kedap-kedip ya, mungkin hanya sisa beberapa LED yang nyala ya. Dan nanti kita sekalian konfirmasi dan kita tanyakan ke owner ya. Nah ini sekarang kita tinggal coba nyalakan motor ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah akhirnya voltase udah mau mulai naik ya teman-teman ya, tapi mungkin butuh waktu yang lumayan lama untuk menaikkan voltase aki sampai ke 12 volt lebih ya. Ya ini kita percepat aja ya teman-teman ya prosesnya. Lalu setelah ini kita akan bahas bendik dan jalur dinamo starter ya teman-teman ya, untuk Excel dan eksklusif ataupun Spartan ya. Nah ini teman-teman ya, tadi udah kita cek listrikannya. Sekarang ini yang saya mau jelasin sedikit tentang jalur bendik starter punya Excel ya teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan ya. Nah ini adalah jalur input ya, input ke bendik langsung kaki ya. Nah ini nanti input itu nanti keluarnya ke sini ya teman-teman ya, ke kaki seberangnya ya. Nah ini kabel besar ini itu membawa setrum 12 volt menuju dinamo starter ya teman-teman ya. Ini menuju sini teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya kabelnya ya, kabel besar yang tadi menuju ke plus dinamo starter. Lalu yang satunya lagi kabel tebel ini yang ke masa atau crankcase-nya itu ini sambungan ke sini teman-teman, langsung ke masa bagian aki. Nah ini untuk tombol aktivasi bendiknya itu ada kabel putih garis hijau ya teman-teman ya. Putih garis hijau ini arahnya menuju tombol starter ini ya teman-teman ya. Lalu untuk sebelahnya itu warna merah. Warna merah itu tembus ke depan itu ke switch yang ada di kopling ya teman-teman ya. Kalau emang masih full ori ada kabelnya itu tembus ke kopling. Nah kalau untuk switch starternya tuh ini kabelnya teman-teman, putih garis hijau. Lalu untuk yang ke switch kopling itu warna merah ini ya teman-teman ya. Kalau emang masih ada teman-teman bisa sambung ke situ. Kalau nggak ada yang kabel merah ini teman-teman tempelkan saja ke masa ya teman-teman ya, atau ke bodi ya teman-teman, seperti ini. Nah untuk kabel putihnya ini yang menuju tombol starter itu isinya itu 12 volt dari arah kontak ya teman-teman ya, dari arah kontak menuju ke tombol starter itu ya. Ini warna putih ya teman-teman ya, warna putih itu nanti naik ke atas ke tombol starter. Begitu dipencet, kita pencet, nah itu nanti setrumnya pindah ke jalur kabel warna putih garis hijau ini. Nah ini ya teman-teman ya, putih garis hijau. Lalu untuk merah ini kalau emang switch yang dikopling nggak ada teman-teman, potong langsung ke tempel ke masa atau ke bodi itu nggak masalah ya teman-teman ya.
jadi dia bakal tetap aktif ya, tetap bisa berfungsi dengan baik. Bagian bendik ini ya, bolak-balik juga nggak masalah, kabel yang hijau dan putih garis merah. Nah, nanti ini tinggal kita kasih soket ya, kita beri soket lalu kita ganti sekunnya dengan yang baru, karena sekun yang lama udah mulai berkarat, dan ini kita juga pasang kembali bendik starter ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya udah kita pasang soket-soket ya teman-teman ya. Ini kiproknya udah pasang soket baru ya. Lalu ini untuk kabel masa aki ya teman-teman ya. Lalu ini untuk plus aki udah kita kasih jalur sikring. Nah, ini satu lagi itu merah ini adalah pengganti atau yang aslinya ada di sini ya teman-teman ya. Ini tadi udah saya kasih langsung masa ya ke bodi. Jadi ini nanti kita fungsikan untuk membawa setrum ke arah relay ya teman-teman ya. Nah, ini dia tempatnya, dudukannya ya, tempat relay. Nanti kita pasang relay di depan untuk lampu jauh dan dekat ya teman-teman ya, karena nantinya bawa setrum yang lumayan besar. Nah, nanti tinggal kita rapikan, kita ikat ya kabel-kabelnya supaya lebih aman, lalu nanti tinggal dipasang aki dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang masalah kabel-kabel di jalur bendik starter, teman-teman bisa cantumkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, insya Allah akan kami bantu sesuai dengan keilmuan dan pengalaman kami. Nah, ini kondisi aki udah kepasang ya teman-teman ya, cuman belum saya kasih sikring. Ini udah kepasang bagian plus dan min ya. Nanti tinggal kita colok sikring setelah semua yang di depan itu kepasang ya teman-teman ya, untuk menghindari terjadinya konslet ya. Nah, ini teman-teman kabel merah yang tadi yang untuk membawa masa ya, masa dari switch coupling ini udah berganti fungsi atau beralih fungsi untuk membawa setrum menuju ke relay ya, untuk lampu jauh dan dekat ya teman-teman ya, supaya mengirit budget ya. Jadi dengan begini kita nggak nambah kabel ke arah belakang, karena kalau nambah kabel lagi kan masih lumayan ya teman-teman ya biayanya ya. Nah, ini nanti tinggal kita rakit relay ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan relaynya udah kerakit ya teman-teman ya. Ini tinggal kita pasang dan kita rapikan ya teman-teman ya. Kita gunakan buah relay untuk lampu jauh dan dekat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk input relaynya itu kabel merah ini kita colok ataupun kita sambungkan ke kabel yang tadinya sebagai switch dari kopling untuk starter ya teman-teman ya. Jadi itu nanti lebih mengirit biaya teman-teman ya. Lalu nanti ini kita rapikan di sini supaya dia tidak mentok ke hidung ya teman-teman ya. Nah, kalau udah begini, kalau teman-teman memasukkan kabelnya itu sebenarnya gampang ya, tinggal teman-teman pancing seperti biasa menggunakan suatu buah kabel lalu tarik ke atas ya. Nah, ini untuk kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kabel saklar yang lama itu nggak kita pakai semua ya. Yang berwarna ungu dan warna coklat itu kita gantikan dengan warna putih dan biru. Jadi nanti yang dipakai itu kabel lamanya hanya warna hitam ini ya teman-teman ya, masanya ya. Sisanya diisolasi ya, kita amankan supaya tidak terjadi konslet ya teman-teman ya. Ini kan karena lampunya itu kemarin udah redup, yang LED 6 sisi itu kita ganti menggunakan lampu ini ya teman-teman ya, Y7D H4 ya teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk dudukannya itu mirip-mirip dengan LED 6 sisi ya teman-teman ya. Tapi kalau ini dipasang ke PX sepertinya ya sedikit susah masuknya ya teman-teman ya. Tinggal bagaimana kreativitas teman-teman untuk memasang lampu ini ya. Ini udah kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini udah kita coba masukkan ke dalam sini, lalu nanti kita ikat aja bagian belakang itu menggunakan kabel T seperti itu teman-teman, seperti biasanya ya. Nah, ini udah kita coba pasang di kepala Vespa Excel dan di reflektornya, alhamdulillah ini aman ya, tanpa perlu cowok besi bagian setangnya ya. Nah, ini nanti tinggal kita ikat dan kita
pasang-pasang kabel. Nah, buat teman-teman yang mau pasang lampu seperti ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan sampai kanan kirinya itu kepres sama kabel-kabel ataupun spidol ya teman-teman ya. Usahakan spidonya itu nggak mentok sama kipasnya ya, soalnya sirkulasi udara itu penting sekali ya. Nah, tapi kalau ini juga harus ditutup ya teman-teman ya. Ini soalnya nanti takutnya debunya itu masuk ya teman-teman ya, mengotori lensa. Jadi intinya teman-teman itu harus jaga sirkulasi udaranya ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, saya lanjut ke pengerjaan lainnya ya. Nah, ini untuk kabelnya teman-teman udah saya amankan ya menggunakan solasi. Lalu untuk soketnya itu soket H4 ada 3 kabel ya teman-teman ya. Ada hijau, kuning, dan hitam ya. Hitamnya untuk massa, hijau untuk dekat, lalu kuning itu untuk jarak jauh ya. Kalau kebalik teman-teman tukar aja ya. Nah, ini teman-teman motornya udah saya nyalakan ya teman-teman ya, untuk memastikan kondisi aki itu benar-benar terisi ya teman-teman ya. Ini saya tunggu beberapa saat supaya akinya itu voltasenya naik ya teman-teman ya, karena emang udah lama nggak dapat setrum dari kiprok ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, output cahayanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih bisa di setting ya teman-teman ya. Untuk cahayanya, sorot cahayanya teman-teman bisa memutar-mutar bagian setelan belakangnya itu seperti halnya saat teman-teman memasang LED RTD 6 sisi ya teman-teman ya. Itu teman-teman tinggal putar ke arah kanan atau kiri, sesuaikan saja dengan kenyamanan teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman dirasa lampunya posisinya sudah pas, teman-teman tinggal kencangkan baut bagian atas itu ya teman-teman ya, supaya dia mengunci ya teman-teman ya. Dengan begitu lampu akan tetap pada posisinya ya. Nah, ini batok atasnya udah saya pasang ya. Berikut dengan speedonya teman-teman, tinggal kita coba cek nyalakan ya teman-teman ya. Di sini juga udah saya tambahkan voltmeter ya, sesuai dengan kemauan ownernya, supaya kondisi voltase aki itu bisa gampang dideteksi lah teman-teman ya. Cara masangnya tinggal teman-teman sambungkan kabel plus dan min ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah sen-sen juga udah pada nyala ya teman-teman ya. Akinya udah mau menyalakan sen ya, nggak kayak pas awal datang itu menyalakan sen aja males ya teman-teman ya. Nih kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah voltasenya udah naik ya teman-teman ya, tapi ini masih akinya belum full ya kondisinya ya, karena memang nggak saya cas ya. Nah, seperti ini sorot lampunya ya teman-teman ya, kalau akinya tekor ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kalau seandainya akinya itu sehat, ini lampu ini terang teman-teman, terang banget. Ini lebih terang dibandingkan dari hasil rekaman di HP saya, karena memang HP-nya juga HP jadul ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah motor udah selesai ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman ada yang masih bingung dalam pemasangan lampu seperti ini, teman-teman bisa cantumkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, ini salah satu testimoninya ya teman-teman ya, dari ownernya sendiri ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari kami Bejo Motorcycle. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.